Ketika pagi menyentuh tanah Priangan Barat dengan cahaya lembutnya, kabut mulai terangkat, memperlihatkan lembah-lembah, hutan, dan air yang tak pernah berhenti mengalir. Di antara keheningan itu, sebuah nama berbisik di antara angin, sebuah nama yang telah hidup ratusan tahun lamanya. Purwakarta, kota yang dibentuk oleh alam, diberi jiwa oleh manusia, dan dirangkai oleh perjalanan sejarah. Sebelum nama Purwakarta hadir di peta, tanah ini adalah bagian dari wilayah kerajaan Sunda Pajajaran. Di masa itu tidak ada jalan raya, tidak ada bangunan megah, yang ada hanyalah ladang-ladang luas, pepohonan yang menjulang, serta aliran sungai Citarum yang menjadi urat nadi kehidupan. Wilayah Sindangkasih, Pleret, dan Galuh menjadi pusat kegiatan masyarakat. Para petani menanam padi dengan penuh ketekunan, para pedagang melintas di sepanjang aliran sungai, dan masyarakat hidup dalam nilai-nilai Sunda. Lemah lembut dalam perilaku, tegas dalam prinsip, dan menjunjung harmoni antara manusia dan alam. Pada masa itu, setiap aliran air membawa cerita. Setiap tiupan angin membawa pesan leluhur. Seakan-akan alam telah lebih dulu mengetahui bahwa suatu hari kelak, tanah ini akan menjadi pusat baru bagi kehidupan manusia. Namun sejarah selalu bergerak. Dan pada abad ke-17, arah angin berubah. VOC datang membawa aturan baru, kepentingan baru, dan cara pandang baru terhadap tanah Priangan. Pengaruh kolonial semakin kuat. Perdagangan tumbuh, pajak ditetapkan, dan jalur pemerintahan diperluas. Kabupaten Karawang yang saat itu membawahi wilayah Priangan Barat dirasa terlalu luas untuk dikelola dengan efektif. Belanda membutuhkan pusat pemerintahan baru, sebuah tempat yang aman dari pergolakan politik, dekat dengan jalur pegunungan, dan mudah diakses melalui sungai maupun darat. Pilihan mereka mengarah pada satu nama, Sindangkasih. Pada tahun 1830-an, seorang pejabat Belanda, A.C. Baron van Hogendorp, ditugaskan untuk menentukan titik pusat pemerintahan baru. Ia menyusuri lembah, menelusuri sungai, dan mengamati permukiman penduduk. Dan ketika pandangannya jatuh pada Sindangkasih, ia melihat sesuatu yang berbeda. Tanah yang lapang, air yang melimpah, udara yang teduh, serta letak geografis yang strategis. Seakan-akan tanah itu memang telah menanti sebuah peradaban baru untuk tumbuh. Antara tahun 1837 hingga 1841, pembangunan dilakukan secara besar-besaran. Pendopo kabupaten didirikan, bukan hanya sebagai bangunan pemerintahan, tetapi juga simbol lahirnya pusat kekuasaan baru. Rumah dinas bupati dibangun dengan perpaduan arsitektur kolonial dan sentuhan lokal. Alun-alun dibuka sebagai ruang utama bagi masyarakat, tempat pertemuan, upacara, dan aktivitas sosial. Namun pembangunan Purwakarta bukan hanya kisah para pejabat kolonial. Ia adalah kisah tangan-tangan pribumi yang bekerja tanpa nama, yang mengangkat batu, menebang kayu, menata tanah, dan tanpa sadar ikut membangun masa depan kota ini. Dan ketika pusat pemerintahan resmi dipindahkan, sebuah nama baru disematkan, Purwakarta. Dari kata Purwa yang berarti permulaan dan Karta yang berarti keteraturan, kemakmuran, serta harapan. Nama ini bukan sekadar identitas kota. Ia adalah doa. Doa agar kota yang lahir dari persimpangan budaya, dari perjumpaan kepentingan politik, dan dari tangan ribuan pekerja ini menjadi tempat bagi tumbuhnya kehidupan yang makmur dan tertata. Waktu bergerak membawa perubahan. Purwakarta berkembang pesat karena letaknya yang strategis. Jalur kereta api dibangun, menjadikan kota ini persinggahan utama antara Batavia dan Bandung. Keramaian tumbuh, pasar berkembang, perkebunan diperluas, dan Purwakarta perlahan tumbuh menjadi kota kecil yang hidup. Memasuki abad ke-20, sebuah mahakarya kembali mengubah wajah Purwakarta. Waduk Jatiluhur, bendungan pertama dan terbesar pada masanya di Indonesia, dibangun. Ia memberikan listrik bagi ribuan rumah, air bagi puluhan ribu hektar sawah, dan menjadi pusat pengelolaan sumber daya air yang menghidupi masyarakat. Jatiluhur bukan hanya bendungan, ia adalah simbol kemajuan, tanda bahwa Purwakarta bukan sekadar pewaris masa lalu, tetapi juga pencipta masa depan.
Hari ini Purwakarta berdiri sebagai kota yang memadukan kekayaan budaya Sunda dengan modernitas masa kini. Dari panggung air Taman Sri Baduga yang megah, hingga aroma sate Marangi yang mendunia, dari kerajinan tangan hingga seni pertunjukan, Purwakarta tumbuh sebagai ruang hidup yang kreatif, dinamis, dan penuh warna. Sejarah adalah jejak yang tak pernah terhapus. Ia hidup dalam batu-batu tua, dalam aliran air sungai, dalam nama tempat, dan dalam ingatan masyarakatnya. Purwakarta adalah bukti bahwa sebuah kota tidak hanya dibangun oleh kekuasaan, tetapi oleh harapan manusia, kerja keras, dan perjalanan panjang yang menempa jati dirinya. Dari Purwa, permulaan, menuju Karta, kemakmuran. Purwakarta terus melangkah, menjaga jejak masa lalu, sambil menata masa depan dengan langkah yang pasti. Inilah Purwakarta, kota yang lahir dari sejarah dan terus hidup bersama waktu.